Boleh kita bermain AI, boleh kita bermain coding, tetapi kalau tidak ada pendampingan itu juga sama saja. Jangan sampai AI itu mematikan intelijensi kita. AI itu bukan guru kita, tetapi AI menjadi salah satu penambahan literasi kita. Stigma seperti ini yang apakah ini real atau memang ini menjadi menggejala bagi anak-anak seusia generasi Z tadi, Gen Z tadi? Oke, betul. Kita tidak bisa menghalangi atau menghentikan yang namanya transformasi digital. Ya, kenyataannya memang barang ini ada gitu. Ada. Tapi bagaimana caranya sekarang, meskipun ada barang ini, ada gadget, ada alat teknologi ini, tetapi bagaimana tetap dioptimalkan, kemudian tetap berdaya guna tanpa mengurangi bagaimana relasi orang tua dengan anak. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat apapun saat kawan-kawan masuk dalam Rengkuh Bakuh Official yang kita cintai bersama. Kali ini bersama Kang Pur, kita akan berbicara masalah sehari-hari, yaitu berkaitan dengan anak-anak kita. Tetap dengan tamu kita istimewa, Madam Dewi. Madam Dewi, bagaimana kabarnya? Baik. Aduh, selalu smile. Tetap semangat ini. Saya senang sekali loh. Ada bersama Madam Dewi ini, semangatnya, vibe-nya selalu luar biasa. Kerasa ya. Madam Dewi, kita hari ini akan berbicara berkaitan dengan yang dekat dengan kita, yaitu anak-anak kita. Oke. Karena kan Madam Dewi kan seorang ibu rumah tangga, tentunya juga hari-hari kan bersama anak-anak gitu ya. Dan saya juga seorang bapak nih ya, saya juga punya anak-anak gitu ya. Nah, kita akan tahu nih, Madam Dewi, saya, Mbak Dewi ini generasinya ini hampir-hampir sama ya. Saya mungkin generasi X lah gitu, Madam Dewi generasi milenial taruh gitu ya. Dan secara pendidikan, secara kehidupan gitu ya, kita tuh hampir sama. Sekolah masih pakai buku, masih pakai kan? Masih pakai. Guru di depan kelas nulis pakai apa itu, kapur atau pakai spidol itu masih ya? Masih pakai kapur. Kapur ya. Kemudian bermain bersama teman-teman di halaman dan sebagainya. Masih relate bermain kita. Fisik, secara fisik bermain. Tetapi kalau kemudian kita tengok anak kita sekarang, gimana? Anak kita sekolah nggak harus, kadang-kadang kan ada sekolah pakai daring, ya. Daring. Belajar nggak harus pakai buku, tapi nih ada contoh seperti ini, pakai seperti ini dan sebagainya. Bahkan di dalamnya sudah banyak hal bisa kita lakukan. Ada Google itu ya, itu salah satu alat ya. Ada AI, macam-macam lah gitu. Apa saja bisa dilakukan oleh anak-anak kita yang masuk dalam kategori generasi Z atau Gen Z. Nah, ini sekarang menurut pandangan Madam Dewi nih, apa sih yang kemudian harus kita lakukan terhadap anak-anak kita, sementara kita berbeda nih latar belakangnya, cara pendidikan. Kalau kita dengan orang tua kita mungkin masih hampir sama lah gitu ya, hampir sama lah, nggak beda-beda jauh. Orang tua kita nonton TV, kita nonton TV, tapi anak-anak kita mana ada sekarang nonton TV gitu, nonton sudah pada gadget semua. Hai Madam, kira-kira apa kita bisa membahas ini, sekaligus saya juga belajar, kita saling belajar. Oke. Apa kira-kira Madam Dewi? Gini ya Kang Pur. Oke. Gimana ya? Sebenarnya kalau generasi kita itu dibilang kita harus mengikuti perkembangan teknologi, ya harus dong. Ya. Tapi kalau dibilang kita apakah gaptek, itu dalam artian gaptek iya, tapi kan mau tidak mau kan, karena perkembangan zaman kan Kang Pur kan, kita juga harus mengikuti anak-anak kita. Sekarang metode pembelajaran juga harus daring, harus menggunakan tab, mungkin ada tab yang dari sekolah, ada yang menggunakan HP dan lain sebagainya. Apalagi sekarang fiturnya itu ada AI, terus ada soal itu bisa dilihat di Google Drive mungkin seperti apa. Nah, ini kalau kita sebagai orang tua kalau tidak mengupgrade diri kita juga itu nonsense. Karena gini loh Kang Pur,
kalau saya pribadi, boleh kita belajar menggunakan teknologi. Tetapi jangan sampai anak-anak kita belajar menggunakan teknologi itu tanpa pendampingan kita. Itu betul. Kan kita nggak akan pernah tahu dia buka apa. Yes. Ya kan? Ya. Boleh kita bermain AI, boleh kita bermain coding, tetapi kalau tidak ada pendampingan itu juga sama saja loh. Sama saja, itu bahaya. Ya kan? Ya. Jangan sampai AI itu mematikan intelijensi kita. AI itu bukan guru kita. Ya. Tetapi AI menjadi salah satu penambahan literasi kita. Alat bantu ya, alat bantu memudahkan ya. Oke, masa iya sih kita akan berbicara contoh simpel nih. Ya, gimana? Ya mungkin saya yakin tidak ada anak yang bodoh di muka bumi ini. Tidak ada anak yang tidak mampu di muka bumi ini. Saya yakini anak-anak kita semua, anaknya Kang Pur, anaknya Madam Dewi itu pasti anak-anak pintar semua, Kang Pur. Kita percaya itu. Ya, misal gini deh. Apa artinya habitat? Itu adalah frase khusus. Dan sebetulnya anak-anak kita, saya yakin itu di fase-fase ilmu pengetahuan atau sains mereka tahu. Tapi mereka itu nggak mau repot-repot untuk mencari. Yes. Atau memikirkan pola ingat habitat itu apa ya. Mereka lebih tinggal sekarang sering AI. Ya. Habitat adalah gitu. Itu bisa merusak loh. Ya. Benar nggak sih? Betul. Ya, ini betul-betul kalau saya melihat anak-anak saya belajar gitu ya. Sekarang itu ngapalin ibu kota provinsi aja kadang-kadang mereka udah kesulitan gitu ya. Misalnya nggak semua anak-anak kita ya, Gen Z gitu ya, ditanya ibu kota Jawa Tengah mana gitu ya. Kalau dulu kita tahu Semarang, ibu kota apa itu Bali, Denpasar gitu ya, ngerti gitu ya. Sekarang belum tentu mereka itu dalam benak mereka itu ada gitu. Mereka sangat tergantung sekali. Bahkan ketika ditanya mungkin nih, ibu kota Yogyakarta, ibu kota DIY gitu, nggak ngerti dia gitu kadang-kadang. Nah, ini memang memprihatinkan ya. Jadi karena alat bantu di luar sedemikian hebatnya gitu ya, AI dan sebagainya, justru alat yang di sini jarang digunakan gitu. Itu. Jadi kan sebetulnya iya. Jadi kalau seperti itu kan berarti intelijensi. Anak tidak akan terasah gitu kan. Padahal yang namanya saraf-saraf otak itu dia terpantik ketika diberikan sebuah beban persoalan yang perlu dipecahkan. Betul, kan gitu ya. Betul. Ya sebetulnya saya tidak bilang bahwasanya belajar coding dari anak usia dini itu buruk tuh, enggak. Kalau kita dulu aritmatika mungkin ya, misal kalau kita dulu dikasih tahu turus nggak? Tahu ya. Itu turus kalau gini 5 itu perlu fokus loh itu. Pakai apa itu? Sempoa dulu ada sempoa aritmatika ya. Nah kalau sekarang anak-anak diajari coding itu perlu kan apa? Sebetulnya coding itu juga memantik otak anak-anak kita untuk belajar mencari solusi. Ya. Betul. Problem solving itu dari coding bisa. Ya. Kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kemajuan teknologi itu sudah memang terjadi sedemikian pesat ya. Dan itu memang keniscayaan, harus ada, memang sudah ada gitu ya, ada kan. Tidak mungkin enggak gitu. Tapi di satu sisi kita juga penting, Mbak, untuk Madam Dewi untuk mengajarkan bahwa anak-anak kita harus tangguh. Oh, pasti. Harus tough gitu ya. Karena ada semacam stigma anak-anak Gen Z itu seolah-olah dianggap sebagai generasi stroberi, rapuh gitu ya, gampang dipencet, pecah gitu ya. Dan menurut beberapa literatur yang saya pernah baca, anak-anak Gen Z yang sudah mulai masuk dunia kerja itu mereka sedikit kena tegur, sedikit kena beban kerja, mereka langsung cabut. Ya betul. Beda dengan generasi saya lah gitu ya, karena atau generasi Madam Dewi gitu. Mungkin kena marah bos dan sebagainya itu ya biasalah gitu. Oh, kalau saya melotot. Enggak gue loh. Iya. Tapi anak-anak kita kadang-kadang daripada apa itu dimarahin, daripada itu ya mending cabut aja gitu. Iya. Nah, stigma seperti ini yang apakah ini real atau memang ini menjadi menggejala bagi anak-anak seusia generasi Z tadi, Gen Z tadi? Oke. Boleh jujur gak? Iya, silakan. Relate. Ya. Relate-nya apa? Saya nggak akan pernah memberikan sebuah statement yang itu
mendiskreditkan para orang tua. Karena saya yakini seluruh orang tua di muka bumi ini itu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Ya. Sudut pandang benar dan salah itu tergantung orang yang memandang. Ya kan? Ya. Nah, kita berbicara kita aja. Oke. Saya tanya nih, Pak Pur. Ya. Kang Pur memberikan parenting pada anak-anak itu dengan metode apa? Keras atau slow atau memanjakan atau pemakluman? Kalau saya nih ya pribadi ya, saya balik nih menganggap anak saya itu sahabat. Jadi saya memang memarahi anak itu jarang sekali, kalau nggak kebangetan gitu ya. Saya lebih pada mensupport anak gitu ya. Atau yang paling mudah itu adalah memberi teladan kepada anak. Suri tauladan. Iya, suri tauladan ya. Meskipun orang tuanya juga nggak bagus-bagus teladannya gitu ya. Tapi saya mencoba untuk memberikan nilai pada mereka. Jadi memberikan nilai pada mereka, memberikan teladan bagi mereka. Dan kemudian saya tidak pernah marah, tidak pernah memberikan sampai fisik gitu ya, atau verbal dan sebagainya, enggak. Kalau itu ya saya seperti sahabat saja. Le, ndo atau nak gitu ya. Kamu salah, nggak boleh gini. Meskipun memang beda zaman saya ketika saya dimarahin atau dikasih tahu sama orang tua kan gini ya. Tapi kalau anak-anak saya ya gini, berani gitu ya. Beda. Tapi ya beda ya, betul. Beda konteks itu ya, beda zaman itu ya. Tapi saya tetap bisa memahami gitu. Nah, itu yang saya alami, saya lakukan dalam mendidik anak. Jadi yang paling penting teladan kalau bagi saya gitu. Bagi teladan. Memang kondisinya susah ya, karena anak-anak sudah mulai tergantung. Contoh aja ya, dalam satu keluarga misalnya ini Madam Dewi, satu keluarga sekarang semua ayah pegang ini, kemudian anak pegang, istri atau pasangan kita pegang semua. Ketika kita duduk di ruang tamu, kalau dulu nonton TV semua atau bercengkrama semua, sekarang semua pada masing-masing, ibunya, mamanya, papanya pegang handphone semua. Kan cuma megang, Pak. Oh, megang ya. Megang. Tapi kan semua terkonsentrasi pada layar, sehingga kemudian komunikasi tidak terjadi. Barangkali itu jadi contoh ya, contoh kondisi sekarang gitu. Oke. Kalau Mbak Dewi gimana? Madam Dewi gimana? Kasih saya pilihan dong. Apanya? Apa metodenya? Oh ya, metodenya apa? Sekarang kan dia tanya. Gini sih Kang Pur, kalau saya pribadi sih sebetulnya saya lebih ke gestur sih. Gestur dalam memberikan ruang atau hak anak-anak saya. Contoh gesturnya seperti apa? Contoh gini Pak Pur. Saya tidak akan pernah memberikan pembelajaran atau saya sedang memberikan sebuah nasihat kepada anak-anak saya itu layaknya orang tes. Maksudnya gimana? Anak saya di situ, saya di sini. Gini, oh no. Ya. Saya harus berada di samping kanan atau samping kiri. Ya, sejajar ya. Sejajar. Karena apa? Seketika anak kita ada di depan kita, berarti kita mengadili atau menghakimi. Itu sudah, dia sudah terkena mental bahwa saya sedang dihakimi dan diadili. Efeknya mungkin tidak akan pernah terlihat 5 menit ke depan ya. Tidak akan terlihat tapi beberapa hari ke depan ya. Besok. Ya, ya. Nah, itu cara saya mendidik anak-anak saya adalah seketika saya memberikan sebuah nasihat, itu saya harus berada di samping kanan dan samping kiri. Kenapa? Istilah Jawa nih ya, dok le kowe tak kerukup. Kamu dampingi. Saya memberikan sebuah nasihat, saya keras, tapi saya juga tetap melindungi anak-anak saya. Dengan gestur, saya berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, ya, ya. Gitu Bang. Kalau saya manis, luar biasa. Jadi manis, artinya ya? Ini penting. Karena memang juga sudah ya. manis ya. Penting ya, jadi artinya mendidik anak itu jangan ada judge gitu ya, menghakimi gitu ya. Gestur gini nggak boleh, nggak boleh gini ya. Wah, oke. Saya mungkin gini. Kalau begini itu kan pingsun nanti. Oke. Terus gini Pak Pur, kalau aku pengen diskusikan ini bentar lagi. Sorry. Betul, kita tidak bisa menghalangi atau menghentikan yang namanya transformasi digital. Ya, betul. Orang pakai HP ya. Sampai benar-benar gitu ya. Iya, sampai benar-benar kita juga secara tidak sadar terkadang kalau kita sudah kumpul di meja makan pun atau di ruang keluarga pun itu secara tidak sadar HP aja ke bawah. Ya nggak sih? Ya. Nah, sebetulnya itu yang menyebabkan seorang anak, seorang Gen Z, seorang remaja mungkin dia jadi tidak mau bergaul, dia menjadi introvert, betul. Dia literasi berbicaranya hanya sebatas mendengar.
dengar, tetapi tidak ada interaksi ngobrol seperti ini loh, Kang Pur, itu fatal loh. Ya, sangat-sangat. Iya nggak sih? Nah, saya tidak bilang HP itu jelek juga enggak. Ya. Hanya dengan porsinya saja. Betul. Maka dari itu kan kita juga harus ada fungsi kontrol untuk anak-anak kita. Tepat sekali, Madam. Jadi ini kan alat ya. Artinya dia tidak ada salah atau benarnya. Itu tergantung bagaimana kita bagaimana cara kita menyikapi. Ya, the man behind the gun itu kan ada ya. Man behind the gun. The gun itu apa? Senjata, bukan degan. Oh, degan. Kelapa muda. Kelapa muda. Bukan. Baik. Jadi gitu ya. Jadi betul sekali. Artinya ya kenyataannya memang barang ini ada gitu. Tapi bagaimana caranya sekarang, meskipun ada barang ini, ada gadget, ada alat teknologi ini, tetapi bagaimana tetap dioptimalkan, kemudian tetap berdaya guna tanpa mengurangi bagaimana relasi orang tua dengan anak, pendidikan dengan anak dan sebagainya. Pasti. Oh ya, Pak Pur, ini satu lagi nih. Oke. Ini kan banyak anak-anak ataupun remaja-remaja ya, remaja-remaja yang dia baru saja menyelesaikan jenjang TKA dan TKAD, ujian gitu ya. Ini masih banyak anak-anak SMP yang dan SD yang mereka juga menghadapi ujian. Gitu. Apa sih kalau menurut Pak Pur itu, kok Pak Pur, maaf Pak, Kang. Kang dong, biar muda gitu. Atau muda itu. Oke, kalau menurut Kang Pur, sebetulnya biar saya yakin ini relate ya, Bapak Ibu di rumah, orang tua sekarang mungkin sedang gelisah ya, sedang sensi, aduh piye anakku nih nilainya seperti apa, cara belajar seperti apa, sekolahnya seperti apa dan sebagainya. Menurut Pak Pur, bisa nggak sih kita diberikan sebuah gambaran nih, gambaran agar anak-anak kita yang besok mau menghadapi ujian itu mereka melaksanakan ujian itu dengan bahagia gitu. Ya, oke. Ini pengalaman ya ini. Pengalaman ya. Karena anak saya ini juga ini dalam waktu-waktu ini ketika sedang shoot ini ya, sedang TKAD namanya ya. TKAD. Jadi yang pertama saya bukan menghimbau, saya meminta dia untuk siap untuk belajar. Silahkan belajar gitu. Meskipun ya anak sekarang dia ayo belajar itu. Ya ini kan belajar. Ini kan belajar, udah belajar gitu ya. Semoga anaknya Kang Pur lihat. Ya, harus lihat itu. Pastikan dia belajar gitu ya, belajar. Dan saya pikir begitu saya melihat bahwa dia sudah belajar, ya saya ikutin aja. Dan satu hal yang bagi saya itu penting, saya tidak pernah menuntut anak saya untuk harus kayak gini, tapi lakukan yang terbaik dulu. Masalah hasilnya, terima. Gitu. Kalaupun nanti misalnya terpaksanya ya, mungkin belum optimal, belum memuaskan kita, anak kita gitu ya. Tapi ini menjadi bahan pembelajaran. Maka effortmu, upayamu ke depan harus diperkuat lagi. Tapi yang sekarang hasilnya diterima. Nggak perlu pakai marah-marah, itu nggak perlu pakai drama-drama itu. Ikutin saja gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dukung dong supaya anak kita bisa belajar dengan baik gitu ya. Kalau belajar sekarang harus pakai kuota, Pak, harus pakai kuota sekian, ya kita belikan kalau memang itu dibutuhkan gitu ya. Dan membatasi penggunaan ini hanya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, yang sesuai dengan kegunaannya. Betul. Paling itu yang bisa saya lakukan. Betul. Oke. Relate. Ya. Kita kalau mikir anak-anak kita besok kalau mau ujian itu kan bagaimana caranya mereka bahagia ya, Kang Pur ya. Kayak siap gitu ya. Siap gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara ujian TKA, TKAD atau dan sejenisnya itu sebetulnya harapanku buat anak-anak orang tua itu, gitu ya, orang semua orang tua gitu, ya. Ya jangan sepaneng juga gitu loh. Kalau sepaneng itu biasanya anaknya ikut, anaknya ikut tegang. Ibunya atau bapaknya itu dia gelisah gitu juga pasti anaknya ikut gelisah. Kalau saya sih Pak Pur sebenarnya ya semoga apa yang saya berikan kepada anak-anak saya itu bisa menjadi salah satu masukan atau patut dicoba buat bapak ibu yang sedang menonton Renggu Bangku Official. Yang punya pengalaman yang sama punya pengalaman yang sama atau yang sudah lagi anak-anaknya mau ujian. Jadi kalau saya Kang Pur, anak-anak itu boleh dia belajar. Tidak bisa dipaksa. Tidak bisa ditekan. Dan saya selalu bilang dengan anak-anak saya, kalau kamu capek, letakkan, restart. Loh, restartnya apa? Ada loh, posisi restart terus dia misal buka TikTok, scroll gitu, langsung ibunya, belajar TikTokan kayak gitu.
sebetulnya hal semacam itu adalah salah satu restart bagi anak-anak kita atau mereka yang dia sedang penat gitu. Berikan mereka ruang untuk kembali ke hobinya gitu. Itu bisa membuat mental anak-anak itu dia menjadi refresh kembali dan fresh. Ketika mental atau pemikiran itu fresh, pasti menangkap pelajaran itu juga akan lebih mudah. Kembalikan ke hobinya. Betul. Ya, itu memang karena ada apa itu? Kesenjangan generasi mungkin ya. Kesenjangan generasi. Zaman kita gitu dulu kalau belajar itu istirahat itu ya tidur gitu ya. Atau kalau sekarang kan itu pikir TikTok atau apa gitu, reel apa itu kan. Iya. Sama hiburan itu ya. Hiburan, jadi hiburan. Bukan itu ya. Harusnya kan berhenti belajar kemudian istirahat gitu. Istirahat. Ya, dipikirnya kalau TikTok apa gitu bagaimana kan beda memang dengan itu ya. Beda. Gini loh Kang Pur, maksud saya gini loh. Saya nggak mau menggunakan kata menghimbau. Jadi gini, semoga ibu-ibu sekarang atau yang sedang melihat gitu melihat channel ini itu memberikan ruang kepada anak-anaknya atau anak-anak kita. Metode kita dulu itu tidak bisa diterapkan dengan metode anak-anak ini. Sekarang. Betul. It's not relate. Contoh nih, saya dulu I'm sorry mama, saya diajari mama saya untuk bisa belajar membaca itu harus berdiri selama 1 jam. Dipaksa gitu ya. Dipaksa harus bisa. Tapi bukan saya menyalahkan mama saya itu satu dedahnya mama. Betul, beda itu ya. Halo. Enggak, tetapi itu tidak bisa diterapkan dengan anak-anak kita sekarang. Berikan, pasti. Karena bukan masalah dia gen strawberry atau saya pikir itu ya gitu harus stigma itu jangan itu ya. Bukan Kang. Jadi mental terbentuk, kuatnya mental itu tergantung kita memberikan dia ruang. Seketika seorang anak itu dia diberikan ruang, alam bawah sadar anak kita itu akan membentuk yang namanya mental block sendiri. Nah, kita tinggal mengarahkan mental block itu, Kak, apapun yang kamu hasilkan dengan usahamu is better. Itu maksimal, itu paling bagus. Tapi Kak, nah ini nih, seni memberikan masukan pun juga beda Kang Pur. Kalau dulu aja pomeng kayak gitu aja nggak bisa. Itu seperti itu. Nggak bisa Kang Pur, anak sekarang nggak bisa. Nah, bukan umpatan ya, statement yang dikeluarkan orang tua sekarang itu sebetulnya yang melempahkan mental anak-anak mereka sendiri. Itu berhati-hatilah. Perhatikan apa yang dikatakan Madam Dewi. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Kadang-kadang ketika dasar membaca gitu aja nggak bisa, matematika gitu aja nggak bisa gitu ya. Nggak bisa Kang. Akan melemahkan mental anak kita. Itu ada satu kunci yang menarik tadi. Memberikan ruang. Ingat, memberikan ruang bagi anak-anak kita, bukan sekedar memberikan uang, tapi ruang ya. Ruang Kang, bukan ruang kamar lo ya. Iya. Jadi ruang untuk berkreasi, ruang untuk berekspresi, berikan mereka ruang untuk berpendapat. Nah ini loh Kang, hati-hati. Jika seorang anak, kenapa sih aku fokusnya di anak-anak Kang? Tadi Kang Pur kan bilang, ini sekarang Gen Z sekarang itu kok mental pekerjaannya itu lemah, mentalnya itu kok dia tidak bisa tough dan sebagainya. Daya juangnya itu lemah sebetulnya. Sebetulnya itu bukan salah satu respon yang instan. Itu pasti ada bentukannya itu dari tunasnya atau dari dasarnya dulu, pondasinya seperti apa, kan gitu nih. Ini yang fatal. Seketika anak-anak kita sedang berbicara atau mengemukakan sebuah kemarahan, sebuah alasan, jangan pernah di-cut. Ini lagi nih pembelajaran. Bisa nggak kita? Saya kan kunci. Aku cerewetkan, Kang. Jadi sekitar anak, mama tahu nggak sih gini-gini langsung. Aku udah kenceng, aduh kapan ya aku mau merespon, tapi saya tahan. Orang tua kadang-kadang pengen untuk segera untuk merespon, menyela, tapi kita juga nggak boleh egosentris. Karena apa? Sekali anak kita dia sedang belajar berbicara, berarti dia sedang menyimpan dayanya untuk berkomunikasi di era ke depan. Karena kunci keberhasilan, kesuksesan itu adalah komunikasi. Hati-hati Kang Pur. Betul. Kalau anaknya Kang Pur lagi ngomong jangan langsung terabas rating saya gitu. belajar ini sekarang. Terima kasih Madam Dewi ya. Satu lagi, Madam.
ini tadi masih Gen Z dengan alat-alat digital. Oke. Tadi Madam sampaikan bahwa sekarang anak-anak bergaulnya tidak luas karena ya memang kan sekarang untuk bisa bergaul cukup dari sini kan bisa. Ya. Kalau generasi kita mungkin masih pakai Facebook gitu ya. Generasi yang sekarang kan? Oh, Friendster ya, pasti kan ya Friendster ya. Jadi pakai media sosial mereka, bahkan kawan-kawan yang jauh jangkauan beda wilayah, beda negara aja bisa deket sama mereka gitu. Jadi mereka kadang-kadang tidak butuh teman yang secara physically dekat gitu ya, karena mereka bisa berkomunikasi kapan saja, di mana saja gitu. Sehingga ini menyebabkan mereka menjadi minim untuk bisa berinteraksi secara sosial. Betul. Jadi itu bahaya. Ya. Itu bahaya sekali kalau saya bilang. Sekali lagi ya, Kang, saya tidak bilang transformasi digital itu buruk. Ya. Sesuai porsinya saja. Ya, karena posisi kalau Gen Z ya, menurut saya sekarang lebih ketergantungan dengan gadget, itu mereka akan membentuk individual yang introvert. Kedua lebih bahaya lagi, dia mengarahnya ke psikopat. Ya, antisosial gitu antisosial. Bisa loh psikopat tidak harus yang bunuh-bunuh, enggak. Ya. Dia antisosial pun juga saya bilang udah psikopat. Ya. Bahaya. Baik. Nah, ini kawan-kawan semuanya, bagi kita yang punya anak Gen Z, ini harus hati-hati. Dan juga tantangan lebih berat lagi nanti generasi di bawah Gen Z, ada Gen Alpha. Nanti tantangannya akan lebih itu lagi karena teknologi informasi dan sebagainya akan semakin mudah lagi sekarang. Bahkan AI itu bisa diajak ngobrol seperti teman. Ngeri tapi itu. Ya kan? Iya. Apa karena saya gaptek ya, jadi banyak ketakutan gitu loh, Kang Pur, bahwasanya kok jadi AI ini jadi mengganti peran manusia gitu. Tapi mungkin bagi orang yang dia mau belajar ngomong, dia bisa ngejak AI untuk contohnya belajar bahasa Inggris gitu kali ya. Jadi seperti itu sih, Pak. Ya. Gimana kalau Kang Pur? Kalau aku tetap, karena saya seorang ibu ya, Kang Pur. Jadi tetap saya tidak akan melarang anak-anak saya menggunakan gadget, itu tidak. Cuma saya harus ikut andil dalam controlling. Arahkan mindset mereka. Ini bukan kiblat gitu ya, kiblat bukan poros yang harus kamu anut gitu loh, Kang. Tapi ini menjadi alat bantumu gitu, apapun. Baik. Tapi yang pasti arahnya positif lah, kan gitu. Ya, menarik sekali. Jadi sebenarnya pengen sekali kita memperdalam lebih jauh itu ya. Jadi tapi hal penting sekali apa yang disampaikan Madam Dewi. Boleh dong diberikan sebuah kalimat sakti lah gitu ya. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih, diskusi. Apa yang paling penting? Yang paling penting dari apa yang kita bicara saat ini menurut Mbak Dewi terkait dengan pendidikan Gen Z tadi? Oke. Aku mau nangis, Kang Pur. Kenapa? Bukan kalimat sakti sih, lebih ke harapan. Boleh dong saya memberikan harapan? Bagi anak-anak di muka bumi ini, di Indonesia, di Yogyakarta atau dimanapun anak-anakku berada, dan orang tua yang sekarang sedang berjuang untuk anak-anak, berjuang untuk keluarga, stay healthy, selalu sehat dari segi mental, dari segi pikiran, karena sebetulnya sejatinya generasi muda ke depan itu kuncinya adalah tunas atau anak-anak yang harus dijaga mentalnya. Jadi bagi orang tua, bapak ibu, mama papa, ayah bunda yang di rumah, please setelah kita berdiskusi di Rengkuh Baku ini, kalian cari anak-anak kalian, peluk mereka, katakan sayang kepada anak-anak, bahwasanya mereka sangat berharga buat kita semua. Begitu, Kang. Kurang sedih banget. Terima kasih sekali. Saya juga ikut agak terharu gitu ya. Harus terharu. Luar biasa. Luar biasa ya. Sekali. Terima kasih Madam Dewi untuk hadir dari sini dan ngobrol yang luar biasa, menyentuh sekali. Semoga saja seluruh kawan-kawan rekan-rekan di Rengkuh Baku Official
dapat menikmati dengan cara yang bijaksana. Semua bisa diambil hikmahnya, dan apa yang kita sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Ingat, pembicaraan kita tidak berhenti dari sini. Silahkan kalau teman-teman tertarik, bantu kita subscribe ya, subscribe, like, kalau perlu disebarkan. Nah, besok lagi tonton kita di Rengkuh Bakuh Official bersama Kang Pur dan tamu spesial kita tentu Madam Dewi. Terima kasih sekali. Thank you Kang Pur. Ya. Ketemu sama Kang Pur. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat petang, dan selamat apapun ketika teman-teman semuanya, kawan-kawan semua bertemu dengan kita di Rengkuh Bakuh Official. Muah!